Mari kita bangkit bersama, dan kita memiliki satu filosofi Pela Gandong, dan masih banyak juga filosofi-filosofi lain. Mari kita jaga. Jangan karena hal-hal tertentu kita bisa dipecah belahkan. Tapi ingat akan kekayaan alam kita, kekayaan adat istiadat kita. Mari kita gunakan seluruh potensi yang ada untuk membangun diri kita, membangun negeri kita, dan membangun Maluku yang ketong cintai sama-sama. Pasti bisa. Halo sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada. Apa kabar nih? Tentunya yang diharapkan selalu dalam keadaan baik ya Mbak ya. Baik, tentunya kembali lagi bersama saya Sardako Atrafela Aprilia Sasail, dan ditemani dengan host kita, saya Sardako Febri, akan menemani Anda selama 45 menit ke depan di podcast 151 Binaya. Baik sahabat-sahabat sekalian, tentunya dalam episode kita kali ini kita akan membahas informasi dan pengetahuan yang luar biasa. Oleh karena itu, saya Sardako Ella dan Sardako Febri akan menemani kalian tentunya dalam beberapa menit ke depan, yang pastinya melalui 151 Binaya Podcast Official YouTube channel. Ya. Kita kedatangan tamu spesial nih. Dan luar biasa tentunya Mbak ya. Ya, seorang Bapak Raja Negeri Rutong ya Mbak. Ya. Langsung saja kita sapa kali ya Mbak. Ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang, apa kabar? Baik, Bapak gimana kabarnya? Kabarnya sehat dan baik selalu. Gimana perasaan hari ini? Hari ini kebetulan baik. Dan apa, sangat senang sekali. Iya, dari raut mukanya udah kelihatan ya, ceria sekali ya Mbak ya. Tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita kali ini. Ya, baik, biar tidak penasaran ya para sahabat di rumah. Betul. Bapak boleh sudikiranya memperkenalkan diri singkat untuk sahabat kita. Baik, nama beta adalah Reza Valdo Mas Paitela, yang kebetulan saat ini memiliki tanggung jawab sebagai Raja Negeri Rutong, sekaligus sebagai Ketua Majelis Latupati Kota Ambon, Maluku. Latupati, luar biasa. Luar biasa iya. Latupati, Ketua Majelis. Ketua Majelis berarti menjabat dua jabatan. Ya, jadi Majelis Latupati itu adalah sebuah organisasi dan adat, sehingga membawahi beberapa negeri-negeri adat yang ada di Kota Ambon ini. Hampir 22. Di Kota Ambon. Yes, ya. Luar biasa. Berarti bagaimana perasaan Bapak? Mungkin ada beban tersendiri memikul dua jabatan? Mungkin saya tidak melihat itu sebagai beban ya. Tetapi saya melihat itu sebagai tanggung jawab adat. Luar biasa. Tanggung jawab adat ya. Nah, Bapak mungkin bisa cerita sedikit sejarah Negeri Rutong kali ya? Iya, biar sahabat-sahabat kita juga pada tahu. Ya. Memang Negeri Rutong merupakan salah satu negeri yang tua di wilayah Desira Timur, dan secara tercatat negeri ini memiliki latar belakang sejarah sejak abad ke-10, tepatnya tahun 920, catatan pertamanya, di mana waktu itu 3 orang dari negeri Seram, yaitu negeri Rumakai, 3 orang bernama Kakerisa, Korputi, dan Atapari, menaiki Gosepa, mengarungi laut Banda, sehingga akhirnya tiba atau terdampar di pantai negeri Rutong. Dan dari sanalah moyang-moyang 3 moyang ini kemudian menjadi sebuah mata rumah baru di negeri Rutong. Kakerisa menjadi Mas Paitela, dan kemudian yang Korputi menjadi Talahatu, sedangkan Atapari menjadi Talapari. Nah, sehingga hubungan antara negeri Rumakai dan Rutong itu merupakan gandong kakak dan gandong adik. Nah, itulah kira-kira awal. Walaupun di Rutong sendiri sudah ada beberapa marga. Ya, seperti Lesi, seperti Makatita yang sudah ada di sana terlebih dahulu, begitu ya, sebelum abad, bahkan sebelum abad ke-9 begitu. Nah, inilah awal daripada cerita yang tercatat atau tertutur daripada negeri kita.
dan itulah kira-kira perjalanan daripada negeri Desa Rutong. Iya betul. Iya. Udah tahu sekilas ya Mbak ya. Tadi kalau tidak salah saya dengar tahun 900 berapa tuh Bapak? 20. Berarti lebih tua ini daripada Nusa Niue ya. Nusa Niue tadi tahun berapa kalau tidak salah Pak? 16 iya. Berarti lebih tua. Negeri Rutong ya Pak. Luar biasa. Nah Pak, saya ingin tanya nih. Bagaimana tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai Bapak Raja Negeri Rutong? Ya, mungkin kolaborasi bersama dengan pemerintah daerah ataupun stakeholder terkait untuk membantu atau menyelesaikan sesuatu atau program yang ada di negeri Rutong sendiri. Ya, memang Rutong ini kebetulan kita memiliki perencanaan 5 tahun yang kita sebut sebagai program percepatan pembangunan negeri. Nah, di dalam program percepatan negeri ini memang kita fokuskan kepada beberapa sektor-sektor utama. Tapi sektor utama adalah bagaimana kita membangun sumber daya manusianya. Karena ini adalah aspek yang sangat penting untuk kita melakukan pembangunan ke depan. Iya, betul. Nah, oleh sebab itu, di dalam membangun sumber daya manusia ini, Beta coba bagi atas beberapa pengelompokan kategori umur dalam pembinaannya. Pertama, dari anak-anak umur sekolah sampai SMA, itu kita sebut dengan forum anak. Nah, sedangkan mereka-mereka di umur 18 tahun sampai dengan 30 merupakan umur-umur generasi milenial begitu. Kita sebut sebagai kelompok Rutong Change Maker. Agak sedikit bahasa Inggris. Luar biasa. Supaya mereka, iya, tertarik juga kan untuk supaya juga mereka mulai lihat ke dunia internasional. Iya betul. Artinya apa? Change maker, agen perubahan. Karena masa depan negeri ini ada di generasi mudanya. Iya betul Bapak. Nah, terus kemudian umur 31 sampai 45. Nah, ini umur produktif kan. Nah, jadi kita sebut sebagai Rutong Rise atau Rutong Bangkit kategori ini. Kenapa? Mereka harus bangkit. Jangan kalah sama adik-adiknya. Anak-anak muda kan, iya mereka yang betul. produktif kan. Nah, kemudian umur 46 tahun sampai dengan 60 tahun. Ini yang mungkin karakternya agak susah diubah-ubah karena sudah dewasa Iya, kan. betul. Tapi kita bilang jangan mau kalah sama yang muda. Kalian harus jadi sombar. Nah, inilah kelompok Rutong Sombar. Bagaimana dong? Teladan ya. Teladan contoh bagi yang muda-muda supaya nggak kalah kan. Jadi dia juga tetap semangat. Baru kelompok lansia. 61 ke atas yang juga perlu dibina agar supaya juga masa tua mereka tetap produktif. Iya betul. Jangan orang Ambon bilang, duh nau-nau dalam rumah gitu kan. Takisu ya. Takisu, semangat gitu kan. Nah, jadi kita arahkan, kita persiapkan bagaimana mungkin mereka bisa menjadi tour guide karena Rutong sedang kita siapkan sebagai negeri pariwisata. Wow, luar biasa sekali. Kebetulan kita sudah mendapatkan beberapa kali anugerah kejuaraan sebagai negeri wisata. Pertama tahun 2023 kita menjadi kampung adat terbaik seluruh Indonesia. Kampung adat terbaik se-Indonesia. Itu mendapat penghargaan di Aceh pada saat itu dari Anugerah Pesona Indonesia. Kemudian kita juga mendapatkan ekowisata hutan sagu terbaik. Dan tahun 2024 dari Kementerian Pariwisata masuk dalam 75 besar desa wisata terbaik se-Indonesia. Dan kemudian dari 75 itu mendapatkan nomor 4 sebagai negeri digital dan konten kreatif. Luar biasa sekali. Jadi memang penekanan sumber daya manusia penting sekali karena kita harus merubah cara pandang bagaimana masyarakat bisa maju. Sektor kedua tentu pariwisata tadi ya. Kita mulai dengan pengembangan hutan sagu kita sebagai kawasan ekowisata hutan sagu. Karena hari ini negeri Rutong punya kawasan mungkin yang tersisa hutan sagunya terbesar itu ada 24 hektar. Nah, ini kita mau kita jaga. Kita jaga bukan hanya untuk produksinya, tetapi juga untuk bagaimana menjadi potensi pariwisata yang kita bisa ini. Jadi dikembangkan. Dilestarikan kan? Betul. Sehingga hari ini banyak sekali anak-anak sekolah, turis dari dalam luar negeri yang melihat bagaimana cara pengolahan sagu. Jadi nanti kalau ibu-ibu sekalian mau datang melihat, mungkin tahu makan sagu, tapi saya tahu bagaimana cara olah sagu. Iya betul. Marilah datang ke Rutong untuk melihat bagaimana prosesi olahan sagu itu. Terutama nanti mesti uji coba. Berani nggak makan ulat sagunya? Ulat sagu itu tantangan sih. Nah, sektor kedua adalah perikanan, pertanian, perkebunan.
dan kita kaitkan dengan konsep agroforestry. Jadi sebuah keterpaduan pertanian, perkebunan, peternakan dalam bentuk circular ekonomi, dan juga konservasi hutan dan ekowisatanya. Nah, dan terakhir ada tentu dari aspek industri kecil olahannya. Jadi bagaimana produk-produk dari sumber daya alam, laut, dan perkebunan tadi kita olah. Nah, salah satu yang kita olah ini, misalnya tanaman endemi, yaitu tomi-tomi, yang sudah sangat jarang sekali. Kita olah itu menjadi jus, menjadi selai, dan menjadi wine. Oh, wine juga. Ya. Nah, kedua juga ada misalnya tanaman endemi pisang tongkat langit. Tahu pisang tongkat langit ya? Yang menghadap ke langit. Nah, itu kita jadikan juga wine. Nah, kemudian gandaria. Kita jadikan jus dan wine. Nanas, kecombrang. Jadi mungkin satu hari ini Rutung bisa menjadi pusat wine-nya Maluku. Maluku ya. Itu semua diolah sama masyarakat di sana. Masyarakat langsung ya. UMKM langsung. Nah, itulah kira-kira pola fokus dan juga pembinaan kita selain SDM-nya, tapi bagaimana supaya SDM-nya bisa menopang sektor-sektor pengembangan. Iya, betul. Benar berprestasi ya. Iya. Itu soal wisata di 2023 ya Bapak ya. Nah, dengar-dengar 2024 itu ada juga ya? Iya, ada juga. Iya. Peroleh juara satu ya, Kasat Award. Iya, Kampung Pancasila. Pancasila. Ya. Apa itu Kampung Pancasila, Bapak? Jadi tentunya Kampung Pancasila waktu itu dari Kasat Award, di mana TNI AD bekerjasama dengan BPIP ya. Nah, di sana tentu melihat bagaimana pasti kehidupan nilai-nilai Pancasila itu apakah hidup di dalam sebuah negeri, begitu kira-kira, itu satu. Tetapi dari Kasat Award itu tentu dibagi kategorinya, ada beberapa kategori. Nah, salah satu tentu tentang bagaimana pemberdayaan ekonomi. Kemudian ada juga dari aspek ketahanan pangan. Nah, Rutung udah mendapatkan yang kategori keempat, juara nomor 1, karena itu terkait dengan pembinaan Karang Taruna, atau kalau mungkin orang Ambon bilang Jojaro Mongare-nya, gitu ya. Karena memang mungkin ini penilaian saya, kenapa mungkin para juri melihat itu untuk menjadi keunggulan Rutung, karena memang sesuai dengan fokus pembinaan kita kan tadi saya katakan bahwa kepada sumber daya manusia, kepada forum anaknya, dan Rutung Changemaker-nya itu. Nah, jadi mungkin itu yang tim penilai melihat keunikan dan kekhususan. Itu menjadi latar belakang negeri Rutung untuk menjadi karena Kampung Pancasila. Betul, dari yang mudanya. Betul. Nah, karena memang kenapa waktu kita pertama kali membentuk forum anak, memang forum anak itu kita fokuskan untuk bagaimana mereka itu cinta kepada lingkungan hidup dan juga recycling sampah waktu itu untuk menjadi produk-produk tertentu. Nah, jadi pada saat itu kita mulai, rupanya oleh RRI pada saat itu dicari tahu tentang pengembangan daripada program itu, sehingga rupanya didengar oleh salah satu pensiunan daripada Dinas Provinsi Lingkungan Hidup dari provinsi. Nah, akhirnya beliau menghubungi saya dan mengatakan, Pak Raja, ini ada program pro iklim namanya di tingkat nasional. Coba Rutung berpartisipasi. Nah, akhirnya kita diajak untuk mengerti apa itu program pro iklim karena perubahan cuaca kan. Nah, kemudian kita diajarkan bagaimana untuk melakukan penyesuaian tata kelola lingkungan hidup yang berbasis pro iklim ini. Dan itu baru berjalan tidak sampai 1 tahun. Akhirnya kita diusulkan dari Provinsi Maluku, tadi ada beberapa negeri, dan akhirnya Rutung yang dipilih untuk masuk ke tingkat nasional. Dan akhirnya kita mendapatkan salah satu award yang tertinggi untuk pro iklim. Nah, kedua kita juga membuat Lopolisa Runner, yaitu kelompok anak-anak muda untuk olahraga lari. Nah, tapi itu bukan hanya untuk Rutung saja, tapi untuk 3 negeri yang ada di sana. Jadi daripada nanti dong Bakalai, gitu, anak-anak muda kan, lebih bagus dalam kegiatan bersama. Jadi itu lari dari negeri Hutumuri, negeri Hari. Nah, mereka tidak sampai 1 tahun dibina, akhirnya mewakili Maluku untuk tingkat kejuaraan atletik di Semarang waktu itu. Memang tidak juara, tapi untuk hanya sampai ke sana berlomba kan luar biasa. Terus tim taekwondo kita, anak-anak kita, juara 2, juara 3 di kota Ambon dan sebagainya. Jadi ini ada satu kunci, kalau kita mau membina generasi muda kita dengan serius, orang-orang Maluku itu semua bisa. Nah, mungkin itu yang dilihat oleh TNI AD
hasil daripada prestasi generasi muda kita. Jadi siapa saja yang terlibat dalam pembentukan Kampung Pancasila tersebut? Tentu ini adalah semua pihak ya. Jadi kalau ini adalah negeri adat, kita tentunya kan memiliki tatanan perangkatannya. Jadi biasa negeri adat ada raja, ada badan sendiri sana di negeri, dan semacam DPR-nya begitu kira-kira. Ya, merupakan wakil dari setiap SOA. Kemudian ada kepala-kepala SOA, gitu ya. Ada perangkat pemerintah administratif yang mengelola bidang pemberdayaan dan sebagainya. Kita juga ada memang kakak-kakak pembina bagi forum anak ini. Jadi memang ada yang dituakan dari forum-forum ada yang dituakan tersebut, ya untuk membina. Jadi merupakan memang sebuah kerja kolaboratif ya. Nah, Bapak berbicara soal Kampung Pancasila ini, mungkin sampai menuju ke tingkat nasional itu mungkin program-program unggulan apa dari negeri Rutong tersebut yang memenuhi aspek sebagai Kampung Pancasila itu, Bapak? Ya. Pertama-tama mungkin di luar daripada apa yang saya katakan tentang pembinaan SDM khususnya di generasi muda itu, tapi mungkin karena saya melihat aspek mungkin nilai adat, nilai budaya. Karena nilai adat, nilai budaya ini kan sudah menjadikan salah satu cara hidup kelompok masyarakat itu sendiri, di mana prinsip-prinsip nilai Pancasila kita, misalnya ketuhanan Maha Esa, hidup di dalam sebuah keyakinan untuk hidup di dalam Tuhan itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan masyarakat. Jadi kalau mungkin kita lihat di negeri Muslim ya, jam 5 pagi subuh berarti sudah ada sholat subuh dan azan sudah bunyi. Di negeri kami juga demikian, jam 5 pagi bukan azan tapi dari gereja sudah lonceng untuk menyampaikan tentang ayat renungan firman, kemudian lagu-lagu pujian itu di pagi hari. Masih berlaku sampai sekarang. Sampai hari ini. Nanti jam 4 sore ada ibadah unit misalnya. Jam 8 malam ada mesbah keluarga, dan jam 10 malam kemudian lagi hal yang sama tentang renungan dibawakan untuk penutup hari misalnya. Jadi itu satu misalnya. Ada aspek sila pertama. Ya. Aspek sila keduanya, sila ketiganya, persatuannya itu melalui hubungan SOA, bagaimana mereka harus hidup di dalam tanah-tanah dati yang ada dalam setiap SOA, hubungan gandong satu menjaga satu dengan yang lain begitu ya. Itu memang juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian sila keempat ya, kelihatan dipimpin, itu aspek demokrasinya itu sudah ada bahkan sebelum mungkin dunia modern yang membawa demokrasi ini. Negeri-negeri adat kita di Maluku ini sudah mengenal demokrasi ya, dari SOA mengirim perwakilan ke dalam Badan Saniri. Badan Saniri ini membuat regulasi untuk bagaimana menata kelola kehidupan bersama, baru raja yang mengimplementasikan tata kelola kehidupan tadi. Jadi kita melihat juga bahwa sila keempat itu juga sudah hidup dari abad-abad yang lalu ya. Nah, ini semua membawa apa? Membawa sebuah tatanan kehidupan yang adil untuk kemajuan itu bersama-sama. Nah, tapi tentu pencapaian keadilan sosial bagi seluruh masyarakatnya dan sebagainya ini hanya bisa terjadi kalau memang pemimpinnya di setiap lapisan itu bisa benar-benar melayani masyarakat, bisa bersama-sama masyarakat itu bekerja. Nah, sehingga memang prinsip saya, kadang-kadang orang merasa raja berarti dia nomor satu, dia yang paling kuasa ya. Tapi saya coba balik konsepnya, kan biasanya raja di sini nih, saya coba balik. Jadi yang teratas itu adalah masyarakatnya. Jadi rajanya itu yang paling bawah. Artinya apa? Kita harus siap menjadi pelayan. Jadi saya punya tugas bagaimana perangkat saya, kepala-kepala SOA saya, fungsi-fungsi yang ada supaya mereka sukses. Bagaimana kita berdayakan mereka, bagaimana kita mampukan mereka, empowering mereka. Dan kemudian akhirnya mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya. Tentu kita belum sampai ke titik kesempurnaan ya, masih jauh dari sempurna. Tapi minimal yang membuat saya memiliki harapan bahwa ini terlihat ya, dengan capaian-capaian. Kita nggak pernah mengejar penghargaannya, tapi mungkin sejak 2021 sampai dengan saat ini 2024, Rutong itu memenangkan penghargaan ini mungkin hampir 20 award mungkin.
banyak sekali yang kita capai, baik itu tentang kampung anti korupsi dari KPK, sebagai mitra dari BPS untuk desa cantik misalnya. Nah, banyak sekali gitu ya, sampai saya mau nyebutin juga lupa yang mana. Nah, cuman ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita di arah yang tepat. Ya, apa kita udah mencapai semuanya? Tentunya belum, jauh dari kesempurnaan. Tapi minimal, arahnya tepat ini nih. Tinggal bagaimana kita maksimalkan lagi, kita bereskan yang belum beres, gitu ya, bersama-sama tentunya dengan masyarakat, gitu ya. Dengan tujuan yang mulia. Nah, tapi berbicara soal yang tadi Bapak bilang, kita ini masih jauh dari kesempurnaan kan? Nah, mungkin ada kendala Bapak selama proses atau produk unggulan itu yang dijalankan mungkin ada kendala Bapak? Kendala masih ada. Tapi kendala itu membuat semangat kan? Betul. Karena kalau semua gampang-gampang aja nanti kita pasti ada tantangannya ya. Tantangan terus terang. Bahu membahu kan. Memang kata kuncinya di situ yang sangat utama adalah bagaimana kita meyakinkan masyarakatnya, satu. Tapi yang kedua yang sangat penting dan juga tidak mudah, untuk mengajak partisipasi masyarakat. Jadi artinya kita harus membuat untuk dia bisa partisipasi, bagaimana dia bisa yakin. Apalagi kan orang Ambon atau orang Maluku ini kan keras. Selain keras. Ini kalau lihat sesuatu itu mesti kayak orang makan cabai dulu. Kalau bilang ini pedas. Ini pedas Tapi kalau maksud, pedas ya. Gitu, kan? Jadi kalau mau sesuatu yang berhasil dulu, baru semua mau bergabung. Jadi ini bagaimana kita mengajak partisipatifnya ini. Ini adalah memang tantangan utamanya. Ya, tapi kita mulai dari hal yang kecil. Nggak bisa langsung lompat. Dari hal kecil ya. Jadi saya selalu punya filosofi start small, mulai dari kecil. Think big, berpikir besar. Tapi kemudian move fast, bergerak cepat. Jangan sampai momentumnya hilang. Iya betul. Itu kira-kira. Nah, ini coba kita terapkan di Rutung tuh begitu kira-kira. Kalau itu kendala. Kalau harapan Bapak ke depan dengan negeri Rutung seperti apa? Harapan saya kan memang misi kita adalah kita nggak boleh maju sendiri. Maka dalam salah satu visi misi kita ada satu titik dalam visinya untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Jadi artinya apa? Kalau kita bisa maju secara pengetahuan, secara keterampilan, apalagi secara ekonomi, kita harus juga memikirkan orang-orang di sekitar kita. Kita harus menjadi manfaat dan memberikan dampak bagi sebenarnya. Itu kita nggak nunggu nanti kalau kita udah menjadi negeri yang penuh madu dan ini semuanya. Tapi dari sekarang dengan capaian-capaian ada, saya meminta masyarakat, melatih masyarakat untuk mulai memberi. Jadi dengan kita menang Pro Iklim misalnya, bagaimana kita bisa membantu 10 negeri lain untuk bisa. Nah, akhirnya dari hasil pembinaan kita ada 2 negeri mendapatkan award juga. Pasti ada timbal baliknya ya. Jadi waktu itu negeri Lahari, kemudian negeri Rumakai. Mendapatkan juga award dari hasil pembinaan kita tentang best practice sharing daripada Pro Iklim itu misalnya. Dan juga ada hal-hal yang juga kita. Jadi dengan kayak gitu kita mengajarkan masyarakat juga untuk punya kepedulian. Tentu sekali lagi ini belum semuanya karena ini masih juga bertahap, tapi itu udah kelihatan hasil-hasil dari visi yang kita buat tadi. Itulah harapannya. Luar biasa sekali harapan Bapak Reza untuk negeri Rutong. Ya setidaknya saling membantu untuk negeri lain maju, biar Maluku Katong semua sama-sama maju gitu. Iya betul. Bukan cuma negeri Rutong tapi negeri-negeri lain juga yang diangkat kan pasti Maluku. Betul. Luar biasa. Namanya Maluku ya. Iya betul. Nah, berbicara soal itu, mungkin Bapak ada pesan khusus untuk masyarakat di negeri Rutong untuk menjaga ataupun meningkatkan yang sudah dibangun dari negeri Rutong tersendiri. Bagi masyarakat negeri Rutung yang ada di Rutung dan dimanapun berada, ini adalah bagian dari buah perjalanan kita bersama, dan masih banyak hal yang kita perlu kerjakan secara bersama-sama untuk membangun negeri, dan untuk bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi sesama di tanah Maluku ini. Dan untuk itu kita terus harus melipat linting ya gitu. Melipat baju kita untuk terus bekerja membangun negeri. Iya betul, luar biasa sekali.
Mungkin ada juga mungkin ada pesan singkat untuk masyarakat Maluku tentang menjaga keutuhan NKRI secara global, dan mungkin ada toleransi antar orang Maluku untuk menciptakan kedamaian di Maluku ini. Baik, bersaudara Maluku semuanya, pertama-tama beta ingin menyampaikan bahwa kita perlu berbangga untuk menjadi bagian daripada NKRI ini, di mana dengan kita menjadi bagian daripada Negara Kesatuan Republik ini, kita membawa sebuah sejarah yang panjang, sejarah yang dimana juga membentuk Negara Kesatuan Republik ini. Maluku memiliki sejarah yang begitu panjang, di mana kita ketahui rempah-rempah merupakan kekayaan kita yang Tuhan telah berikan. Dan bahkan karena rempah tadi kita, sejak abad sebelum Masehi kita pun telah berdagang dengan Timur Tengah, dengan beberapa negara-negara di Arab sana. Dan karena rempah itulah kita juga terkenal menjadi wilayah yang kenal sebagai The Spice Island. Namun janganlah kita hanya hidup dengan melihat kejayaan masa lalu kita secara ekonomi, tetapi juga kita di dalam proses kita melihat bagaimana leluhur kita mulai dari Patimura, Kristina Matatiahahu, para perintis kemerdekaan kita, Ayepati, Leimena, Ratu Lahari, Ratu Meten, dan masih banyak lagi yang mungkin beta belum sebutkan. Bagaimana mereka berjuang sejak masa lalu sampai kita mendapatkan kemerdekaan negara ini. Bung Karno mengatakan Indonesia bukan Indonesia tanpa Maluku, dan itu memiliki makna yang dalam. Oleh sebab itu beta mengajak, mari kita mengukir peran Maluku ke depan bagi Indonesia. Karena matahari tibut di timur, mari kita ciptakan sebuah inovasi, sebuah kreasi baru yang datang dari timur bagi kemajuan Maluku, kemajuan daripada seluruh negeri-negeri adat, masyarakat yang adat. Karena dengan Maluku maju, pasti Indonesia maju. Mari kita bangkit bersama, dan kita memiliki satu filosofi Pela Gandong, dan masih banyak juga filosofi-filosofi lain. Mari kita jaga. Jangan karena hal-hal tertentu kita bisa dipecah belahkan, tapi ingat akan kekayaan alam kita, kekayaan adat istiadat kita. Mari kita gunakan seluruh potensi yang ada untuk membangun diri kita, membangun negeri kita, dan membangun Maluku yang ketong cintai sama-sama. Pasti bisa. Luar biasa pesan yang jelas. Iya, betul sekali. Sangat luar biasa untuk kita ya. Betul. Dan terkhusus orang-orang Maluku. Iya, betul. Mbak, ini kan mumpung sama Bapak Raja, saya nanya dulu ya. Nah, Bapak Raja, mungkin ini mengilas balik pembicaraan Katong di awal. Kalau sesuai silsilah adat, Bapak Raja di negeri Rutong itu secara garis keturunan atau bisa dipilih oleh masyarakat? Ya, karena ini adalah negeri adat ya. Biasanya kita tuh ada mata rumah parenta. Mata rumah parenta. Ya, jadi di dalam mata perintah itu artinya otomatis dia turun temurun. Ya. Jadi tidak boleh sebenarnya kalau toh itu karena mungkin satu dan lain hal. Karena sempat waktu itu mungkin terakhir karena kakek saya meninggal muda di tahun 40. Dan waktu itu keluarga anak-anak masih kecil, sehingga oma nenek mengambil alih di Peti untuk menjadi raja sejak tahun 40 sampai sekitar tahun 79-an. Menggantikan kakek. Ya. Nah, sejak itu memang terjadi kekosongan. Makanya diisi oleh pejabat sementara. Tapi sempat ada 10 tahun 90-an. Karena hak waris ada di keluarga, maka memberikan hak untuk farmnya sama Mas Peter, walaupun tidak dalam terah ini, tapi untuk memimpin negeri selama mandat untuk itu ya. Tapi di luar itu tidak ada pemilihan. Kalau toh pemilihan dalam mata rumah. Jadi misalnya di dalam kemarin kayak waktu sebelum saya naik,
di dalam mata rumah kami, Mas Petela ini dari keturunan Yonas ya. Jadi itu ada leluhur kita ada 3, Cornelis, Yonas dan Adrian. Tapi itunya di Yonas mata rumah perintahnya. Jadi walaupun sama-sama Mas Petela, tapi kan, belum tentu satu keturunan ya, satu garis keturunan itu. Nah, di generasi saya yang untuk selanjutnya menjadi raja tadi, kita waktu itu ada 3 orang. Ya. Nah, kemudian kita di Lambaleo bermusyawarah. Siapa yang kira-kira dari kita bertiga ini untuk memimpin menjadi raja? Yang mampu untuk memimpin. Jadi waktu itu ada yang lebih tua dari saya, dan juga ada yang generasi lebih muda. Dan akhirnya bersepakat, mereka mengatakan biarlah Reza yang memimpin negeri. Begitu kira-kira prosesnya. Luar biasa. Berarti nanti selanjutnya pasti anak Bapak ya. Ada anak laki-laki, Pak? Ada anak laki-laki. Jadi penerus ya. Iya, udah pasti. Tapi kayaknya sebelum ke anak saya akan menyiapkan yang tadi, salah satu yang tadi saya bilang itu untuk memang saya siapkan sudah dimatangkan bagi. Iya, betul. Biasa. Kira-kira Bapak sudah menjabat berapa lama ini? Bapak Raja? Saya dikukuhkan di tanggal 28 Februari tahun 2020. Tapi apa pernah menyangka Bapak Reza akan menjadi seorang raja? Nggak pernah. Walaupun memang tahu bahwa garis keturunan selamat rumah. Saya tahu juga bahwa ayah saya mempersiapkan sudah cukup lama. Karena walaupun saya lahir di Ambon, tapi kan ayah saya seorang angkatan laut. Jadi saya ikut berpindah-pindah. Tapi senantiasa ayah mengajarkan. Dan bahkan ada satu hal yang saya tidak bisa lupa, dan itu akan menjadi bagian daripada pengembangan negeri Rutung dari pengalaman ini, yaitu di setiap masa akhir balik kami untuk dipersiapkan jadi raja. Waktu ayah saya mempersiapkan di masa akhir balik saya itu, ada satu pelajaran yang diberikan. Ada berbagai macam pelajaran, tapi ada satu yang sangat luar biasa, yaitu adalah saya diajarkan dibuka tentang agama, belajar agama. Jadi Al-Quran di sebelah kiri, Alkitab di sebelah kanan. Dibukakan Al-Amin 1, dibukakan Yohanes 1, Al-Baqarah 2, Yehezkiel 3, dan seterusnya. Dan akhir kemudian harus belajar apa maknanya, persamaan dan sebagainya. Dan itu telah membentuk saya kalau ingat ini jadi terharu. Itu membentuk pribadi saya untuk bagaimana bisa melihat kehidupan ini. Betul. Bahwa kita merupakan ciptaan Allah, dan kita bisa melihat bahwa rancangan Tuhan itu ada bagi kita manusia, untuk bagaimana kita harus hidup sebagai ciptaannya untuk bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Dan makanya kenapa saya fokus Rutung untuk fokus kepada sumber daya manusianya tadi, karena tadi knowledge, pengetahuan itu sangatlah penting sekali, karena itu akan merubah cara pandang kita. Dengan cara pandang kita berubah akan mengubah hati kita yang merupakan keyakinan kita, dan dengan hati dan keyakinan itu dipengaruhi untuk berubah, maka tindakan perilaku kita akan juga berubah. Begitu. Tapi kalau ininya nggak benar, maka hatinya nggak bagus juga. Tindakannya pasti. Jadi itu yang akhirnya juga membantu saya untuk mempunyai visi untuk mempunyai program kerja yang terfokus kepada manusia, SDM-nya. Gitu. Karena dari SDM itu makanya bisa berpikir ke arah yang lebih besar. Betul. Luar biasa. Satu motivasi ya, betul. Buat kita anak-anak muda ini juga kan besok-besok tuh bisa lebih baik lagi. Nah, Bapak, tadi kalau tidak salah ayah orang tua dari Bapak Reza angkatan laut. Dulu Bapak Reza pernah berpikir nggak buat masuk angkatan laut? Saya sebenarnya saya udah daftar di TNI AD. Oh, sempat sekali. Udah diterima. Tahun berapa, Bapak? Tahun umurnya deh kalau gitu. Saya maunya masih 30 tahun. Jadi waktu itu udah diterima. Cuman ibu saya nangis 1 minggu. Saya bilang ini gimana sih? Kalian suaminya angkatan laut, anaknya masuk TNI AD nangis. Karena saya anak satu-satunya laki. Akhirnya saya pikir karena saya juga dekat dengan ibu, saya lepaskan itu. Akhirnya masuklah ke Fakultas Ekonomi. Tapi karena pengen masuk TNI,
waktu di Fakultas Ekonomi masuklah Menwa. Nah disitulah dapat minimal lah, dapat merasakan latihan dasar militer, menembak, lompat terjun gitu kan. Minimal merasakan sedikit. Iya betul, dasar-dasarnya udah tahu. Minimal merasakan cita-citanya sedikit ya. Kalau nggak mungkin saya juga bagian dari TNI. Iya betul. Sudah jadi atasan kita ya. Iya betul. Bagaimana kerja Bapak kita pertama kali Masuk ke ruang podcast 151 Binaya ini? Saya merasa sangat terhormat untuk bisa diundang oleh Pak Dandrem, untuk bisa berada bersama-sama dengan Korem 151 ya, dan ada di ruangan podcast yang luar biasa. Ini dibangun hanya dalam kurun waktu 3 bulan sama Bapak Dandrem. Gitu ya? Iya Bapak. 3 bulan. Ini kalah, studio TV sendiri kalah. Selamat. Ya mungkin ada closing statement dari Bapak untuk menutupi perbincangan kita di saat ini. Bingung mau closing Bingung statement. ya. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Maluku harga mati. Saya Ya. mungkin closing statement saya adalah sederhana saja. Mari ketong sama-sama bangun negeri. Betul. Karena kalau negeri maju, Maluku maju. Ya. Maluku maju, Indonesia maju. Terima kasih. Baik, closing statement dari Bapak Reza nih singkat padat, masuk di hati. Jelas. Iya jelas sekali, Hati luar dan biasa. batin ya. Iya betul. Baik sahabat-sahabat followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, terima kasih karena telah menonton video singkat ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Reza yang telah menyempatkan diri untuk datang podcast berbincang bersama kami. Semoga ilmu, pengetahuan, informasi yang Bapak berikan kepada kami dapat bermanfaat untuk kami dan juga untuk masyarakat Maluku, terutama juga untuk masyarakat di negeri Ruteng ya. Semoga katong semua bisa bangun negeri lebih baik lagi. Seperti yang tadi Bapak Reza bilang, negeri maju, Maluku maju, Indonesia maju. Jangan lupa like dan subscribe, komen dan subscribe video ini. Saya Serdako Atra, Vela Aprilia Masasail dan saya Serka Kuat Febri dan serta narasumber kita Amato. Bapak Reza. Kami pamit undur diri. Salam kompak dari kami. KMC aman. We love Indonesia forever. Kalian berdua profesional sekali. Jangan bilang ya. Ini nanti. Beta masih kecil, beta ingat tempo itu, seu mama gendong beta sambil mama bakar sagu. Mama menyanyi buju-buju lah sampai besar pagi ini. Beta terlupa